Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Fibrianti dengan NIM F1C220018, Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi sifat kelengkapan bilangan real untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Ibu Cut Multahada SPD MPD. Baik, penjelasan yang pertama adalah sifat kelengkapan bilangan real. Selain memiliki urutan, bilangan real juga memiliki sifat yang dikenal dengan nama sifat kelengkapan. Sifat ini mengkaji tentang bilangan real dalam sebuah bilangan tertentu. Dalam hal ini, apakah himpunan tersebut memiliki batas, memiliki nilai maksimum dan minimum, atau memiliki suprimum dan infimum. Sifat ini akan membawa kita pada konsep himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Beberapa definisi dan teorema akan digunakan untuk mengkaji tentang sifat kelengkapan bilangan real tersebut. Pembahasan kedua yaitu sifat-sifat kelengkapan dari R atau bilangan real. Dalam bagian ini kita akan membahas satu lagi sifat dari sistem bilangan real yang seringkali dinamakan dengan aksioma kelengkapan. Ini adalah suprimum dan infimum. Definisi 5.1. Misalkan S kecil adalah subhimpunan dari R. Sebuah elemen U adalah elemen R. Dikatakan batas atas dari S jika A lebih kecil sama dengan U untuk setiap S kecil elemen dari S besar. Sebuah elemen W adalah elemen R. Dikatakan batas bawah dari S jika S lebih besar sama dengan W untuk setiap S kecil elemen S besar. Sebagai catatan bahwa subhimpunan S adalah subset dari R, mungkin saja tidak memiliki batas atas. Atau sebagai contoh, S sama dengan R. Selanjutnya, jika memiliki satu batas atas, maka subhimpunan tersebut memiliki tak hingga banyak batas atas. Untuk sebuah batas atas U dari S, maka U ditambah N juga merupakan batas atas dari S dengan N elemen dari N. Misalkan S1 sama dengan X elemen R. Untuk X lebih kecil dari 0 dan X lebih kecil dari 1 memiliki batas atas 1. Kenyataannya, setiap bilangan U lebih besar dari 1 adalah sebuah batas atas dari S1. Sama halnya juga dengan S2, sama dengan X adalah elemen dari R, di mana X lebih kecil dari 0, X lebih kecil dari 1, yang memiliki batas atas 1. Untuk menunjukkan bahwa sebuah bilangan elemen R bukan sebuah batas dari S subset dari R, kita harus menunjukkan ada sebuah elemen S0 elemen R, sedemikian sehingga U lebih kecil dari S0. Sebuah himpunan yang memiliki batas atas dikatakan sebagai himpunan yang terbatas di atas. Dan himpunan yang memiliki batas bawah disebut sebagai himpunan yang terbatas di bawah. Jika himpunan memiliki batas atas dan batas bawah, maka himpunan tersebut disebut himpunan yang terbatas. Jika himpunan tidak memiliki kedua batasnya, maka dikatakan himpunan tersebut himpunan tidak terbatas. Jadi, himpunan S1 dan S2 adalah himpunan yang terbatas. Sedangkan himpunan P sama dengan X elemen R, di mana X lebih besar dari 0, adalah himpunan yang tidak terbatas karena tidak mempunyai batas atas. Apabila U batas atas dari S dan U elemen S, maka U adalah maksimum dari S atau U sama dengan maks dari S. Sedangkan jika W batas bawah dari S dan W elemen S, maka W adalah minimum dari S atau W sama dengan min S. Ini ada definisi 5.2. Misalkan S subhimpunan dari R. A. Jika S terbatas di atas, maka batas dari S dikatakan suprimum atau batas atas terkecil apabila batas atas tersebut lebih kecil dari batas atas lainnya. Yang B, jika S terbatas di bawah, maka batas bawah dari S dikatakan infimum atau batas bawah terbesar. Apabila batas tersebut lebih besar dari batas bawah lainnya.
Definisi di atas mempunyai pengertian bahwa sebuah bilangan U elemen R adalah subprimum dari subhimpunan S dari R jika memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama adalah S lebih kecil dari U untuk setiap S kecil elemen S besar. Yang kedua, jika V adalah sebuah bilangan sedemikian sehingga S lebih kecil dari V untuk setiap S kecil elemen S besar, maka U lebih kecil dari V. Berikutnya ada lemma 5.3. Sebuah bilangan U elemen R adalah subprimum dari subhimpunan tak kosong S subset dari R jika dan hanya jika memenuhi sifat-sifat. Yang pertama ada tidak ada elemen, yaitu S kecil adalah elemen S dengan U lebih kecil dari S. Yang kedua, jika V lebih kecil U, maka ada elemen S0 elemen dari S. Sedemikian sehingga V lebih kecil dari S0. Buktinya, misalkan U memenuhi sifat 1 dan 2, hal ini menunjukkan bahwa U batas atas dari S. Jika V adalah bilangan dengan V lebih kecil dari U, maka sifat 2 menunjukkan bahwa V bukan batas atas dari S. Dengan demikian, U adalah subprimum dari S. Selanjutnya, misalkan U adalah subprimum dari S, karena U adalah batas atas dari S, kondisi 1 terpenuhi. Jika V kecil U, maka V bukan batas atas dari S. Selanjutnya, terdapat sebuah elemen S0 elemen dari S besar. Sedemikian sehingga V lebih kecil dari S0. Berikutnya ada lemma 5.4. Misalkan S bukan himpunan tak kosong, S subset dari R dan U batas atas dari S untuk U sama dengan subprimum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar dari 0 ada X epsilon elemen S. Sedemikian sehingga U dikurang epsilon kecil dari X epsilon. Selanjutnya ada sifat subprimum 5.5. Setiap himpunan tak kosong dari bilangan real yang mempunyai batas atas mempunyai subprimum. Di bawahnya ada sifat infimum 5.6. Setiap himpunan tak kosong dari bilangan real yang mempunyai batas bawah mempunyai infimum. Contoh, misalkan S sama dengan X elemen R. Untuk X lebih kecil dari 0 lebih kecil dari 1, maka subprimum dari S sama dengan 1. Buktinya adalah karena satu elemen dari R dan X kecil dari 1 untuk semua X elemen S, maka menurut definisi 1 adalah batas atas dari S. Misalkan epsilon besar 0 sembarang. Jika epsilon lebih besar dari 1, maka 1 dikurang epsilon kecil dari X untuk setiap X di S. Jadi untuk semua X epsilon di S berlaku 1 dikurang epsilon kecil X epsilon. Jika 0 lebih kecil dari epsilon dan 1 lebih kecil dari epsilon, maka pilih X epsilon sama dengan 1 dikurang epsilon per 2 di S, maka 1 dikurang epsilon kecil dari X epsilon sama dengan 1 dikurang epsilon per 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk setiap E epsilon besar dari 0 dan X epsilon elemen S, sedemikian sehingga 1 dikurang epsilon kecil dari X epsilon, hal ini menunjukkan bahwa subprimum S sama dengan 1. Selanjutnya ada lemma 5.8. Misalkan S bukan himpunan tak kosong, S subset dari R dan W batas bawah dari S. W sama dengan infimum S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar dari 0 dan E epsilon elemen S, sedemikian sehingga X epsilon kecil dari W ditambah epsilon. Contoh 2, 0 sama dengan infimum 0,1. Adapun buktinya adalah karena 0 elemen R dan X besar 0 untuk semua X elemen 0,1, maka menurut definisi 0 adalah batas bawah dari 0,1. Misalkan epsilon besar 0 sembarang. Jika epsilon besar sama dengan 1, maka X
lebih kecil dari 0 ditambah epsilon untuk setiap X di S. Jadi untuk semua F epsilon di S berlaku X epsilon kecil 0 ditambah epsilon. Jika epsilon kecil dari 0 kecil dari 1, maka pilih X epsilon sama dengan epsilon per 2 di S. Maka X epsilon sama dengan epsilon per 2 kecil dari 0 ditambah epsilon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk setiap epsilon besar 0 ada X epsilon elemen S. Demikian sehingga X epsilon kecil 0 ditambah epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa infimum S sama dengan 0. Berikutnya ada contoh 1. Misalkan S1 sama dengan X elemen R untuk X lebih besar sama dengan 0. Buktikan bahwa himpunan S1 memiliki batas bawah tetapi tidak memiliki batas atas. Buktikan bahwa infimum S1 sama dengan 0. Jawab. Misalkan X elemen S1, maka X lebih besar sama dengan 0. Dari sini 0 adalah batas bawah dari 0. Kemudian akan ditunjukkan bahwa S1 terbatas di atas dengan menggunakan metode kontradiksi. Untuk itu, andaikan bahwa S1 terbatas di atas, maka terdapat M besar 0. Sedemikian sehingga X kecil M untuk setiap X elemen S1. Perhatikan bahwa M ditambah 1 besar 0. Sedemikian, M ditambah 1 besar 0 ada di S1 dengan M besar M ditambah 1. Hal tersebut tidak mungkin karena bertentangan dengan X kecil M untuk setiap X elemen S1. Oleh karena itu, S1 tidak terbatas di atas yang berakibat bahwa S1 tidak mempunyai batas. Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa infimum S1 sama dengan 0. Karena 0 adalah batas bawah dari S1, maka berdasarkan definisi infimum cukup ditunjukkan bahwa untuk T adalah sebarang batas bawah dari S1. Berlaku T kecil dari 0. Untuk itu, misal T sebarang batas bawah dari S1, andaikan bahwa T besar 0, perhatikan bahwa 1 per 2 kecil 0 kecil 1 sehingga T per 2 merupakan anggota dari S1 dengan T per 2 kecil T. Hal ini tidak mungkin karena T adalah batas bawah dari S1. Oleh karena itu, pengandaian salah dan haruslah T kecil sama dengan 0. Jadi, infimum S1 sama dengan 0. Ini ada contoh 2. Misalkan S4 sama dengan 1 dikurang dalam kurung min 1 dipangkatkan N per N untuk N kecil elemen dari N besar. Tentukan infimum S4 dan supremum S4. Jawab. Misalkan bilangan asli N dan Xn sama dengan 1 dikurang min 1 dipangkatkan N per N elemen S4. Perhatikan bahwa untuk N genap, maka N sama dengan 2,4 dan seterusnya. Dan Xn sama dengan 1 dikurang min 1 dipangkatkan N per N sama dengan 1 dikurang 1 per N. Sehingga 1 per 2 kecil sama dengan Xn kecil 1. Selain itu, jika N ganjil maka N sama dengan 1,3 dan seterusnya. Dan Xn sama dengan 1 dikurang min 1 dipangkatkan N per N sama dengan 1 ditambah 1 per N. Sehingga 1 kecil dari Xn kecil sama dengan 2. Oleh karena itu, Xn lebih kecil sama dengan 1 per 2, lebih kecil sama dengan 2. Untuk setiap bilangan asli N, dari sini 1 per 2 adalah batas bawah dari S4 dan 2 adalah batas atas dari S4. Perhatikan juga bahwa S4 membuat 1 per 2 dan 2, yaitu masing-masing N sama dengan 2 dan N sama dengan 1. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa 1 per 2 dan 2 masing-masing adalah infimum dan supremum dari S4. Perhatikan bahwa jika T adalah batas atas yang lain dari S4, maka haruslah T kecil sama dengan X untuk setiap X elemen S4. Karena 1 per 2 elemen S4, maka haruslah T kecil sama dengan 1 per 2.
Dari sini, 1/2 adalah infimum dari S4 berdasarkan definisi dari infimum. Selain itu, jika U adalah batas bawah dari S4, maka haruslah U lebih besar sama dengan X untuk setiap X elemen S4. Karena 2 elemen S4, maka haruslah U lebih besar sama dengan 2. Dari sini, 2 adalah supremum dari S4 berdasarkan definisi dari supremum. Jadi, infimum S4 dan supremum S4 masing-masing adalah 1/2 dan 2. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.